berbaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudkhilul jannah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, syahadatan tudkhiluna fi jannati yaumil qiyamah. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina ilal haqqi wa ila siratikal mustaqim. Asalimna ya Allah min afati dunya fi nadha rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna al-haqqa ala lisani wa qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ada akan suatu dapat yang amat indah bahawa orangnya selain daripada sama-sama kita pada kami syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah beserta iringan ucapan salat dan salam kepada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada al dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah di mana apapun kurangnya oleh kita yang akan dapat bersama-sama, terutama sekali kepada para alim ulama sebagai pemberi materi dalam muzakarah sebagaimana yang telah disebutkan oleh yang membawa acara bangkitkan sama-sama dengan praktik yang bersama, dan juga kepada segala ulama-ulama yang ikut serta dalam membahas akan masalah-masalah sebagaimana yang telah dirangkum dalam suatu nama, yaitu kesimpulan muzakarah ulama keempat Dayak Muslimin Buddha pada Pasir, di mana kita nyoba mengumpulkan kelapa dengan amat Allah SWT dan penuh taufik dan hidayahnya kepada kita bersama, dan pula kepada hadirin dan hadirat sekalian, yaitu sama-sama untuk mengikuti akan jalan muzakarah menghormati mohon kita yang bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga muzakarahnya akan dapat membawa hasil yang dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh kita yang muslimin dan muslimat sekalian dapat diamalkan dengan sesama. Yang sangat kita yang muliakan, Wali Negara Tunku Malik Mahmud Al-Haidar, alhamdulillah berkornya berada di tengah kita yang dan mohon Allah Ta'ala kepada beliau dapat diberkati oleh Allah SWT dengan senantiasa dalam hidayah dan makna taufik daripada Allah SWT. Semoga beliau itu berada di tengah-tengah
dalam keadaan sihat walafiat dapat oleh beliau akan membimbing, akan bertemu sebagai beliau itu adalah lambang pemersatu bagi wilayah Aceh dan bagi rakyat Aceh. Maka insya-Allah doa yang bersamanya akan diberkahi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan juga penghormatan penuntuan kepada Bapak Bupati dan Bapak Kapolres dan juga Bapak apa namanya itu Komandan Kodim ya, Kodim Aceh Utara beserta seluruh jajarannya, masing-masing jajaran yang berhadiah, dan juga penghormatan kedudukan kepada tokoh masyarakat dan seluruh para hadirin dan hadirat sekalian yang berhadiah. Kedudukan sangat merasa bahagia di mana Pak Pengukurannya melalui undangan muzakarah dapatlah bertemu dengan yang pertama sekali ulama-ulama sebagai pewaris daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, dapat bertemu dengan masyarakat muslimin dan muslimat sekalian yang bersatu akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bersatu bertuhan dengan Tuhan Allah, dan bersatu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Khatimul Anbiya wa Rasul Yahana. Mungkin Allah Ta'ala sesudah beliau akan para nabi, apalagi para rasul. Hanya beliaulah yang akhir bagi segala rasul, mengakhiri segala rasul dan mengakhiri akan segala anbiya yang bernaung di dalam syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah dalam sisa-sisa umur sinja berkeluhan mantau narif di panjang umur Allah dan lebih sungguh sehat sehingga dapat bertemu kembali waktu pagi yang mulia dengan saudara bertuan muslimin dan muslimat seluruh Aceh. Rupanya alumni sekolah mata Belanda jadi masalah bacanya alumni mata Belanda
perjuangan merebut kemerdekaan. Tapi itu tidak pernah disebut. Jadi kewajiban untuk Tuhan kata dari jenis buah. Terus ayat sampai habis Allah bersama lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka surat habis menurut tiga terus. Yang artinya Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang bernama Allah, sifatnya Maha Esa, bukan Esa. Nah, kalau kita bicarakan Maha Esa dengan Maha Esa dalam pengertian pembicaraan filsafat, beda dan tak Esa dengan Maha Esa. Yang disesuai dengan Allah Ta'ala disebutkan Maha Esa, bukan disebutkan Esa. Kalau Esa boleh disebut satu, dibilang dua. Tapi kalau Maha Esa disebut satu, dibilang satu. Dari satu berangkat pada satu, bukan di satu berangkat pada dua. Kalau Esa boleh disebut satu, dibilang dua. Jadi Esa boleh berangkat pada satu. Maka oleh karenanya dalam istilah undang-undang negara ini disebutkan Maha Esa, bukan disebutkan Esa. Kenapa? Dari beda dan tak Esa dengan Maha Esa. Kalau Maha Esa di satu, dibilang satu. Kalau Esa boleh di satu, dibilang dua. Sekarang ada pula dalam filsafat baru Orangnya Esa dalam pengertian Maha Esa dalam pengertian segala kepercayaan. Masuk Allah, masuk Tuhan orang kafir, masuk Tuhan orang Buddha, masuk Tuhan Yahudi, masuk Tuhan Nasrani. Kepercayaannya begitulah kalau difilsafatkan hari ini dalam pengertian Maha Esa. Tapi yang perlu kita ketahui, yang filsafat hari ini yang difilsafatkan akan Maha Esa masuk segala Tuhan, lahirnya adalah setelah lahir filsafat penetapan Pancasila. Ini bukan memperkatakan Pancasila. Dan ketika kenyokan persoalkan Pancasila kau. Ini pengertian filsafat. Lahir filsafat orangnya yang Maha Esa, roh segala Tuhan. Lahirnya filsafat orangnya setelah lahir Pancasila. Terangkan dalam filsafat Pancasila, Tuhan yang Maha Esa tidak masuk akan Tuhan-Tuhan yang lain. Ada paham penjelasan, nah paham penjelasan dulu, paham. Ini bukan diperkatakan itu bukan Pancasila, bukan. Cuma dalam filsafat orangnya lahirnya setelah lahir Pancasila. Pada waktu lahirnya Pancasila, yang Maha Esa adalah hanya Tuhan Allah. Dan itu akan hambur-hamburkan fitnah, hambur-hamburkan nyok, hambur-hamburkan jihad.
perlu dilakukan. Jadi Pancasila ini harus dipertahankan. Sebagaimana hari lahirnya Pancasila. Filsafat tentang hari lahirnya bagaimana? Begitulah yang dipertahankan Pancasila. Terus saya, Allah, katakanlah yang Muhammad, Tuhan yang ditanya oleh mereka itulah bernama dengan Allah. Ianya Maha Esa, lam yalid, dianya bukan seorang bapa bagi yang lain, walam yulad, dan dianya bagi seorang anak bagi yang lain. Sifat bapa hanya apa? Allah. Sifat anak pun hanya. Maknanya apa? Allah itu adalah tidak berbapa. Allah itu tidak beranak. Kalau bapa dengan anak adalah satu jenis, tidak beda, hakikatnya satu. Jadi Allah Ta'ala satu, hanya bapa. Allah Ta'ala satu, kun anak bagi seorang bapa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Samad. Allah Ta'ala tidak berubah. Tidak berubah. Kalau tidak berubah, tidak memerlukan kepada isi rongga yang terbuka. Dari dia, nama perut, nyanyi benar-benar tahu perut. Allah Ta'ala hanya. Makanya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada obat, tidak memerlukan kepada minuman, tidak memerlukan kepada makanan. Kerana Allah walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada di Allah Ta'ala itu akan sebanding dengan yang lain. Saban dengan kuala lain, hanya saban dengan kuala lain. Nyobit payah nyono. Keesaan Allah Ta'ala daripada dua sisi. Keadaan keesaan Allah Ta'ala daripada dua sisi. Keesaan dalam sisi dirinya dan keesaan di luar dirinya. Ini adalah istilah dengan bahasa apa? Kalau di dalam pengkajian tauhid melalui akan kita Dosuki disebut esa Allah Ta'ala nafi padanya kamu tasir dan nafi padanya kamu mutakhir. Bagaimana artinya dalam bahasa filsafat? Keesaan Allah Ta'ala ditinjau dalam diri zat esa, di luar zat juga esa. Esa dalam diri zatnya tidak susun daripada banyak oknum. Esa di luar dirinya tiada satu banding yang sama dengannya. Itu namanya esa ditinjau tinggi dalam dirinya, dan juga kita boleh esa atau di luar dirinya. Menyebabkan tauhid mutakalimin, nafi kamu tasir dan nafi kamu mubatil, dan ampun kamu batil dan ampun kamu tasir. Jadi kemudian orang yang tafsir, kulawahad yang dikembalikan tamir ke lagi tafsir le pembesar
mufassirin kalangan. Yaitu huwa yang tersebut lehpul nyan huwa nyan kejiwa Allah. Kejiwa Allah. Sedangkan pembesar-pembesar ulama mufassirin huwa lehpul nyan jiwa ukur ba Allah jiwa. Katakanlah ya Muhammad, Tuhan yang ditanya oleh kafir berkata, nan Godnan adalah Allah, Godnan adalah Esa. Munyo dalam istilah ilmu lugat, munyo dalam istilah ilmu lugat, dia memang dia berkumpul dengan jangan kerja berkumpul dengan. Banyak dalam istilah ilmu lugat, wanya itu lamer sa'nu. Yang istilah ilmu lugat, lamer sa'nu. Arti lamer sa'nu, lamer yang jauh ke lamer jauh mengikut. Dalam ilmu lugat, huwa disebutkan damir. Tidak boleh disebut huwa kalau belum disebut marja. Anjir takun huwa mengerana marja, arti marja tempat kembali makna huwa tersebut. Marja itu yang biasanya adalah tersebut di belakang huwa. Adakah marjanya itu disebutkan dengan secara lafzi atau disebutkan dengan secara maknawi. Jadi dalam firman Allah Taala Qur'ano dua hanya disebut makna berikut dengan secara lafzi dan hanya dengan secara maknawi. Kena disebut qul hanya menjawab kepada Allah, hanya menjawab kepada Allah, hanya mudah pada lain. Cuma yang nama jawab adalah diikuti secara maknawi ke secara lafzi, yaitu pertanyaan ulun kafir akibat Tuhan kata hai Muhammad. Maka disebutkan ini adalah marja kerana wano kan yo ke dia ikut rupa ke la mersa no. Jadi huwa jiwa ikut ba marjanji yang mazkur secara maknawi kan mazkur secara lafzi. Tuhan yang katanya hai kafir, Godnan dengan Godnan Allah, Godnan sidro. Cuma jino, na ujung kafir, yang huanan keyo ke dehuriko, bak percayaan, dan keyo ke dehukum, pusing, huanan yo bak insan kami. Ada dua huanan bak Muhammad. Yang baik-baik begitu yang buat tafsir tersebut menyalahi dengan ilmu lugat dan menyalahi dengan penafsiran kubbar mufassiri. Apabila menafsirkan akan satu ayat yang menyalahi dengan ilmu lugat dan tiada hadis bagi dipertandingkan kepada makna yang lain dan menyalahi dengan penafsiran pembesar ulama mufassirin disebutkan penafsiran itu sah
Kalau dijeli dengan menyalahi dengan penafsiran ulama-ulama mufassirin yang besar-besar. Tafsir itu adalah syad. Kalau syad tak dapat diterima untuk menjadi hujjah dan diancam oleh suatu hadis, man cadda fitnah. Barang siapa yang keluar daripada jamaah, maka dia keluar daripada kebenaran, melangkah kepada kesesatan. Kemudian apabila dicili menyalahi dengan penafsiran dengan kaidah ilmu lughat, inilah disebutkan penafsiran yang menyalahi dengan ilmu lughat adalah penafsiran bil-ra'yi. Perhatian, kalau penafsiran yang menyalahi dengan jamaah pembesar mufassirin disebut itu syad, penafsiran syad. Ada penafsiran sendirian yang diancam oleh hadis man cadza finnar. Kalau kita lihat diciri dari sisi menyalahi dengan ilmu lughat, diancam oleh hadis man fassara al-Qur'ana bira'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Demikian dan terima kasih. Kesimpulan, penafsiran dikembalikan kepada insan kami atau kepada Muhammad ini tertolak dengan ilmu lughat dan tertolak dengan kebanyakan penafsiran mufassirin, dan diancam satu oleh hadis man cadda finnar, satu yang kedua diancam oleh hadis man fassara Qur'ana bi'ayih falyatabawa maq'adahu minan nar. Demikian dan terima kasih. Sebenarnya napol ya, tapi hari ini disuruh lagi. Ini, boleh tak? Akibat moderator, ya mungkin dari moderator gimana? Sambungan ku yang mengharapkan ke drone Abu Ibrahim tadi, yaitu lebih tepat dan lebih layak. Maka karenanya kepada Abu di Kuda Fajar, tolong Abu sampaikan dan tolong Abu sambungkan ku yang akan disampaikan oleh Abu tadi. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala amma ba'd. Jadi secara singkat bentong yang kamu hormati dan kamu muliakan, Awliya yaitu Abu Ibang Gladi, Menancip, Abu Walid di Samalanga, Abu di Loangin, dan Menancip Abu yang lain, dan teristimewa yaitu Baruka yang mulia yaitu Wali Nambro yang turut hadir bersama dengan Bandung. Kemudian nanti para ulama-ulama baik pemateri ataupun peserta, dan nanti bapak-bapak dari Hospida Aceh Timur, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, dan juga Bapak Dandik, dan seluruh para jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Secara singkat mentong, yang sebenarnya Tuan menghadiri undangannya, sebenarnya sekedar untuk hadiah dan bersilaturahmi, dan yang paling inti adalah ingin
yaitu mendapati kata putus dari Abu di Bangladesh, yaitu mengenai dengan masalah wahdatul wujud atau paham wahdatul wujud. Nah, sebenarnya yang berhak untuk menyampaikannya adalah Abu Gero, tapi karena kesehatan yang mulut, makanya saya bantu orang tua untuk melanjutkan katanya. Maklumlah Abu Gero ada tingkat cico, maka dia bantu buat cico. Ada kata ke? Bagaimana kira-kira? Maka untuk penjelasannya, kira-kira sebenarnya yang lebih kepada Abu Gero, mana demikian, maka tuan dia kenal nasib tuan juga catatan-catatan yang mungkin barangkali catatannya bisa bermanfaat kepadanya, dan kalau keliru mohon para abu-abu yang hadir untuk diperbagi kekeliruan-kekeliruan. Dengan lebih detail lagi maaf abu ala kadarnya catatan-catatan yang bercatat akan disampaikan di dalam majlis muzakarahnya. Mudah-mudahan barangkali benar, betul dan sesuai dengan Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau menurut dalam catatan bahwa pembahasan yang akan disampaikan pada hari ini terdiri daripada 9 pembahasan. Tetapi yang paling pokok sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abuya tadi, yaitu mengenai dengan masalah akidah. Yang menyangkut dengan masalah akidah yaitu sehubungan dengan masalah paham wahdatul wujud. Paham wahdatul wujud mungkin sering kita dengar, tapi namun kita dengar barangkali bagaimana isinya mungkin sebagian kita belum mengetahui betul, sehingga kadang-kadang tidak ada paham dan tidak ada mengerti paham wahdatul wujud dan yang bukan paham wahdatul wujud. Untuk ini ada beberapa catatan yang kami beri catatan. Pertama, kalau kita baca bunyi dari persoalan, soal apa pengertian wahdatul wujud, itu pertanyaan. Kemudian jawabannya, jawab. Ini Abu nanti punya betul sambung dia Abu. Jawab A. Secara harfiah maknanya satu wujud, tidak dua wujud. Yang secara harfiah wahdatul wujud mana satu wujud, tidak dua wujud. Jadi kesimpulannya tidak ada dua wujud, satu wujud. Nah, itu makna wahdatul wujud secara harfiah. Kemudian B. Wahdatul wujud mazhab falsafi atau mazhab falsafah, aliran pantisme. Apa maksud dengan aliran pantisme? Dunia dan sisinya adalah Tuhan. Yang kepaham wahdatul wujud, dunia dan sisinya Tuhan. Yang simpul lagi, tanya Tuhan ni yang pahamnya, sebab seluruh makhluk Tuhan, seluruh peraya dunia Tuhan. Demikian dijelaskan di dalam Kamus Wal Asri halaman 2005. Kemudian C. Wahdatul wujud adalah suatu paham dan i'tikad. Apa i'tikad mereka? Ittihad. Makna ittihad menyatu Tuhan dan alam dalam satu wujud. Ya, makna wahdatul wujud menyatu Tuhan dengan alam dalam satu wujud. Dengan arti kata, wujud Tuhan itulah wujud alam. Wujud alam itulah wujud Tuhan. Seperti air dengan es. Dikala air, dikala cair dikatakan air, dikala beku dikatakan es. Dengan pandangan. Ada demikian i'tikad yaitu mereka orang wahdatul wujud. Ini bisa kita bayangkan sendiri. Yang kesimpulannya bahwa kesimpulan haba daripada wahdatul wujudnya benar. Dikala belum ada dikatakan Tuhan. Mana yang belum lahir alamnya itu Tuhan. Setelah lahir dikatakan alam, wujudnya satu dua. Demikian i'tikad mereka. Jadi yang alamnya Tuhan, Tuhan yang alam. Alam Tuhan, Tuhan alam.
Jadi Tuhan hidup dah oleh kalian ya. Yang alam yang Tuhan. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran bertentangan dengan Quran. Dalam Quran dijelaskan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yughsil laila an-nahara yatlubu hasisa. Jelas di dalam Quran diterangkan bahwa alam ini Allah yang jadikan. Jadi kalau Allah jadikan berarti timbul alam kemudian Allah kadim alam baharu. Mungkinkah sesuatu yang baharu itu bersatu dengan kadim? Tidak mungkin. Pada akal tidak mungkin, pada etika, pada syarak tidak ada mungkin, dan pada Allah tidak mungkin. Itu pandangan mereka. Perlu kita ketahui, paham atau etika wahdatul wujud ini berasal dari falsafah yang menyusup ke dalam Islam melalui jahalatul mutasawwifah, yaitu orang tasawuf yang jahil-jahil. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Jalal Al-Sayuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa halaman 31. Ya kita. Al-Hawi lil Fatawa halaman 31. Jalaluddin Jalaluddin Al-Sayuti kita kenal, beliau itu adalah tokoh Sunni dan tokoh fikih. Nah, itu kitab Jalal Al-Mahalli dan Al-Sayuti di Jalalain, itu karangan mereka berdua. Yang berkaitan apa kata Jalal Al-Mahalli dan Jalal Al-Sayuti di dalam Al-Hawi, wa inna ma hadatsa dzalika fil Islam min waqa'ati jahalatil mutasawwifah wa amma ulama al-arifun al-muhaqqiqun fa hasyahum an dzalika. Hanya saja timbul paham yang demikian itu adalah daripada susupan orang tasawuf yang jahil-jahil. Dan adapun ulama yang arif, yang muhaqqiq, fahasyahum mereka jauh sekali mereka tidak ada paham. Kalau pada orang-orang yang arif, yang muhaqqiq, faham wahdatul wujud itu tidak ada. Dua, paham atau i'tikad wahdatul wujud muhal, mustahil itu. Paham yang ini atau aliran wahdatul wujud itu mustahil kejadiannya. Satu. Kedua, muhal kemudian batil juga batal itu, nah betul. Kemudian mardud ditolak syar'an, aqlan wa urfan, baik pada syarak maupun pada akal maupun pada uruf, sebagai yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam kitab tersebut dan halaman tersebut pada bab tanzihul i'tikad minal khulul wal ittihad. Jadi Imam Sayuti menjelaskan penjelasan tentang tanzih i'tikad, makna membersihkan i'tikad, jangan kita beriktikad dengan i'tikad. Tanzih i'tikad anil hulul, daripada hulul. Karena hululnya hulul Allah menempati semua kepada makhluk. Kemudian ittihad, menyatu atau menyatu Allah atau menyatu Tuhan dengan makhluk, dibersihkan itu i'tikad, jangan pakai, kata Imam Sayuti. Jelasnya, beliau mengatakan fa'idan aslul ittihad muhalun batilun mardudun syar'an wa aqlan wa urfan. Maka kalau begitu kemudian fa'idan, maka tiba-tiba asal atau dasar ittihad, nah ittihad ini wahdatul wujud, ya, itu muhalun, itu tidak mungkin kejadian pada akal, hanya itu muhal. Dan juga batil, tidak benar. Kemudian mardud juga itu tidak bisa ditolak. Pada syarak bisa tidak diterima, pada akal bisa tidak diterima, pada uruf pun tidak demikian. Bagaimana? Bi ijma'il anbiya, dengan ijma' segala nabi-nabi, wa auliya, dan para auliya dan para masyayikhus sufiyah, dan sekalian ulama-ulama dan kaum muslimin. Wa hadza wa laysa hadza madhhabus sufiyah. Ini bukan madhab orang sufi. Jalaluddin As-Sayuti hanya paham wahdatul wujudnya, itu mazhab sufi, itu bukan. Tetapi bagaimana juga kata Imam Sayuti, wa ammal ulama wa inna ma qalahu ta'ifatun hulatun, hanya saja yang mengatakan paham wahdatul
tak lewat. Akan lewat juga pegahkah nafas ni gimana kan? Ayo kan. Faqalahu mengatakan akannya itu oleh satu kelompok, yaitu ulah orang yang melampaui batas. Kenapa mereka katakan demikian? Karena sedikit ilmu mereka dan baik dan jahat bahagian mereka itu daripada Allah. Yang kemudian Ibnu Jalal Syaiti meneruskan lagi kalimat wa dalil ala mutlaqi ittihadil abdi al makhluk wa Allah. Lalu baca alif terjemah makna dulu. Dan ada pun dalil yang batal ittihad hamba atau makhluk, menyatu Allah dengan makhluk atau menyatu Allah dengan hamba. Mana dalil? Oleh Jalal Syaiti mengemukakan dalil. Dalil annal ittihad bainal marbubaini muhalun. Bahasnya menyatu antara dua marbub. Mana marbub? Makhluk. Rabbun marbubun. Rabbun Tuhan marbubun makhluk yang di ada makna Rabbun khaliq. Marbub maknanya makhluk. Jadi dua makhluk sebenarnya bersatu menyatu dalam satu zat itu mustahil. Contoh boleh berikan. Fa inna rajulaini, karena dua orang laki-laki, dua orang punya umpama dua roh. Masalah contoh, la yasiru, tidak akan jadi salah satu keduanya menjadi in yang lain. In ulun, kon in awuyo, kon in awulun. Menanti Allah Qadim, alam baharu tidak mungkin terperang, tidak mungkin menyatu antara alam dengan Allah. Dan berikutnya alasannya karena ijtihad, bahwasanya ijtihad antara dua marbub itu mustahil. Contoh, fa inna rajulaini, maka dua orang laki-laki, masalah tidak akan jadi salah satu keduanya in yang lain. Kenapa? Litabayyunihima fi dzatihima, karena berlain-lain keduanya atau berbeda keduanya pada zat keduanya. Lain zat punya, mungkin menyatu dalam satu wujud, tidak mungkin. Menyamakan keduanya antara marbub tidak mungkin bersatu dalam satu wujud. Fatabayyunu baina abdin al-makhluk wa rabb subhanahu wa ta'ala a'dhamu min Allah. Ya, maka tabayyun, berlainan, berbeda antara hamba yakni makhluk dan antara Tuhan subhanahu wa ta'ala itu lebih besar lagi. Jadi dalam perbedaan, maka oleh karena itu mustahil, tidak akan mungkin menyatu antara Allah dengan makhluk, antara Allah dengan hamba. Yang di antara lain keputusan atau penyampaian dari kelas Syekh Syekh Imam Jalal Syaiti yang kedua, yang kedua Sufyan. Maka Imam Sufyan wa amma, lanjutkan dengan wa amma man hafizahullahu ta'ala bil inayah fa innahum la yaqiduna ijtihadan wala hululan. Dan adapun orang-orang yang memelihara akan dianya oleh Allah, i'tikadnya dipelihara oleh Allah Ta'ala dengan inayah, dengan ada bantuan Tuhan. Fa innahum, maka bahwa sesungguhnya mereka itu lam yaqiduna ijtihadan, tidak mengiktikadkan oleh mereka itu akan ijtihad atau wahdatul wujud, dan tidak pula mengiktikadkan hulul. Tidak ada pada mereka itu, yaitu pada mereka, yaitu tokoh-tokoh atau muhaqqiq Sufyan, tidak ada iktikad itu. Yang keduanya, ada kejadian kalimat ijtihad kemudian dalam kitab-kitab para tokoh-tokoh sufi ada kalimat ijtihad. Itu jangan diartikan bahwa ijtihad itu dengan arti kata menyatu antara Allah dengan makhluk atau menyatu makhluk dengan Allah, bukan itu artinya. Tapi bagaimana artinya? Beliau jelaskan. Wa amma wa in waqa'a minhu lafzul ijtihad. Dan jika disebutkan kalimat ijtihad, ada kejadian daripada mereka tokoh sufi. Apa terjadi? Apa inama, maka hanya menghendaki mereka itu dengan dianya kalimat ijtihad itu bukan wahdatul wujud, tapi bagaimana mahfu anfusihim, hilang diri mereka itu. Karena asyik dia dalam alam ma'rifat kepada Allah sehingga tidak sadar diri. Jadi kalau begitu makna ijtihad pada istilah para muhaddisin, para tokoh-tokoh sufi bukan mana ijtihad menyatu antara Allah atau antara makhluk dengan Allah, tapi maknanya apa? Hilang wujud diri, nampak wujud Allah. Wujud ada, tapi hilang. Bagaimana contohnya boleh berikan? Laksana seperti
perempuan tanah apa, perempuan Mesir waktu melihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf hilang Mesir ini karena Nabi Yusuf wadai karena Nabi Yusuf tahu ini sehingga wadai hilang kesadaran ini sehingga wadainya yang itu Mesir wah mangga tahu jauh ini bahkan karena asyik ya. Jadi hilang ini bukan tidak ada diri itu hilang. Jadi berarti tetap ada dua wujud Allah, wujud ini, tapi wujud ini karena asyik dia kepada Allah hilang wujud dirinya yang nampak wujud Allah. Yang lagi ina Mesir bro, ada dua satu lero yang ada tinggal, ada asyik lero. Itu maknanya kalau ada kejadian yang itu yang baca kita sufi jangan salah paham. Ada kalimat intihad itu bukan maknanya menyatu Allah dengan makhluk atau menyatu Allah dengan hamba. Tetapi apa juga maknanya? Makna intihad di situ yaitu hilang wujud diri yang nampak wujud Allah. Yang mana intihad? Maka yang ini biar baca kitab sufi ingat dia tak salah pengertian. Kalau ada kalimat intihad pada kalam sufi atau muhakkik atau tokoh-tokoh sufi itu bukan ijtihad dengan makna ijtihad, makna wadatul julud menyatu antara alam dengan Allah, tetapi maknanya adalah yaitu ijtihad dengan arti kata lenyap hilang wujud diri nampak wujud Allah. Karena apa? Karena mereka sudah sampai ke tingkat yang tinggi, ke makam tauhid atau kepada makam hakikat tauhid sehingga tidak nampak diri lagi. Yang keduanya, dan untuk mencapai martabat ini bukan mudah. Kalau lagi ada tangga seperti kita naik pesawat, tangga pesawat, kau pakai terus juga pesawat bukan mudah. Tapi harus melalui beberapa akabah. Lagi dalam rahim maupun berapa akabah yang harus kita lalui, berapa jalan sempit di tepi jurang yang harus kita tempuh. Kemudian saya itu kalau ada rintangan di jalan, bagaimana menempuh melewati rintangan. Lewat akabah, lepas dari rintangan baru sampai, baru katakan usul ila ma'rifatillah, baru terus kepada haikal Allah. Nanya lagi apa ini bu kata ini nak nampak dah mungkin dia masabah akabah hai dah urus kalau akabah yang lain akabah harta so yang kawan dari hana tinggal kelada Bandung tinggal kelada mana sabah akabah hana lewat akibat terus usul dia gede usul hanya cara singkat dapat sampaikan maka untuk itu sebagai wazan atau mizan oleh Imam Syafi'i memberikan video mizan, video ceng di Imam Syafi'i. Mungkin Imam Syafi'i wal hasil kecap kesimpulan wal hasil inna lafzal ijtihad bahwa sunnah lafaz ijtihad itu mustarakul kalimat mustarak. Menyertai tanya lampu itu lagi contoh Ainon mana? Matahari boleh, mata air boleh, mata kita pun boleh. Ainon, mustarak. Yang berarti kalimat penanda ijtihad itu mustarak. Bagaimana mustarak? Ayat laku maka pernah dipakai kalimat ijtihad itu yaitu makna yang mazmum, yaitu makna yang tercela. Mana yang tercela ini? Yaitu makna tadi menyatu Allah dengan makhluk, itu makna tercela. Itu ada yang pernah makna ijtihad begitu maknanya, itu jangan kita pakai. Kenapa? Karena itu mazmum alladzi akhul hulul, yang tercela, yang dianya itu adalah akhul hulul, saudara daripada hulul. Ikat ijtihad dan hulul yang tidak lainnya. Saya pakai wahwa kufur, punya jauh itu pakai ini, wahwa kufur membawa kita kepada kekufuran. Baca dulu. Wayutraku dan pernah dipakaikan kalimat yaitu kalimat ijtihad yang benar ala maqamil fana, di akhir maqam fana. Jadi yang ini menyumpuk kata-kata sufi itu. Ya, hal itu juga wahai suwaka wa lafzul ijtihad min muhaqqiqis sufiyah, dan sekira-kira kejadian ada terjadi lafaz ijtihad daripada muhaqqiq, daripada tokoh-tokoh sufi. Ya, fa inna ma yuriduna, maka hanya saja menghendaki mereka itu dengannya akan makna fana atau makna ijtihad menawarkan Tuhan dari Allah yang mana pergi makna fana ya makna ya huwa mahul nafsi, dia itu
dihapus, dihilang, wa isbatu amri kullihi lillah, dan menetapkan seluruh urusan, seluruh pekerjaan lillahi ta'ala, punya Allah semua. Nah, kalau orang tokoh sufi yang sudah sampai kepada martabat sufi, apabila ia melihat makhluk, bukan makhluk yang nampak, tetapi pencipta makhluk. Yang itu ulama ulun punya ulun. Jadi tidak hilang pandang kepada makhluk, tapi bulat pandangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. La zalikal makna mazmum, tidaklah maksudnya makna yang telah disebutkan dari ayat yang tercela, yang tegak bulu romanya untuk mereka. Tadi orang paham kami mudah-mudahan menangke, yaitu penjelasan daripada penanda Imam Jalal Al-Syaiti tentang masalah wahdatul wujud. Kemudian ada juga satu lagi yang menerangkan, wa haddatsani Syekh Kamaluddin Al-Mas'ul Al-Marari. Syekh Jamaluddin Al-Marari pernah bertemu dengan Syekh Abbas Al-Mursi, murid daripada Syekh Kabir Haji Hasan Syadili, dan beliau pernah bagaimana menyerahkan kepada Syekh Abbas Al-Mursi, Syekh Al-Mursi bagaimana pandangan beliau tentang masalah wahdatul wujud. Maka oleh Syekh Abi Hasan Abbas Al-Mursi, murid daripada Syekh Syadili, mengatakan bahwa itu mungkar, tidak betul itu. Jawabannya bagaimana alasan beliau? Dan beliau berkata, apa kata beliau? Atakunu sanah hiya sanah. Adakah sanah menasah ciptaan yang Allah bikin itu sanah? Adakah satu sanah dengan makhluk? Makhluk sanah. Mungkin tahu sanah dengan makhluk. Allah sanah, makhluk. Mungkin dah bersatuan rasanya dengan makhluk? Tidak mungkin. Yang jawaban Syekh Abbas Al-Mursi. Demikianlah sekilas catatan-catatan yang kami catat yang dinakalkan dari kitab Fatami Al-Hawi Al-Fatami, yaitu karangan Imam Jalaluddin As-Syaiti. Demikian yang kami lakukan. Salah tadi ada Abu sampai dekat akan dijelaskan kembali oleh aku. Di bulan yang penting yang catatan tentang masalah wahdatul wujud. Jadi mudah-mudahan hanya dari ukurannya mizan kagak oleh Syekh Jalaluddin As-Syaiti mizan. Kalau ijtihad dengan makna menyatu Allah dengan makhluk, itu mazmum, jelas. Tapi kalau makna ijtihad dengan arti kata bahwa hilang diri nampak Allah, cuma satu yang nampak kita, nak nampak makhluk dan yang nampak Allah, itu benar. Yang betul hanya pokok cing kali itu dengan pilih dan cing yang peluk. Dan dua pokok cing yang menyancing mazmum, yang menyatu Allah dengan makhluk. Menyancing yang cing yang hadap benar, yang cing yang hadap mazmum, yaitu makna menyatu ijtihad dengan arti kata pada diri wujud Allah. Hanya orang tahu kesimpulan yang dipegang oleh Imam Syaiti. Mudah-mudahan dia pertimbangan ini dari haba Abu Muhammad ini dulu masalah timbul masyarakat. Jadi orang timbul masyarakat dia okey cina jangan dia mengerti yang cocok dengan yang pertama betul adalah yang kedua adalah satu yang tu Imam Syaiti yang korban itu belum pernah tahu. Demikian itu sekitar penjelasan tentang wahdatul wujud menurut catatan yang menurut dari kitab Al-Habib karangan Imam Syaiti. Jadi untuk menanggapi adanya, pulang lagu kembali. Ibu sekalian, rata lebron baik dari penjelasan pertama dari Abu dengan penjelasan yang kedua. Kalau sesudah disaksikan penjelasan pertama dan penjelasan yang kedua, hana ikuti penjelasan kesimpulan ratalun harata penalon yang terekam dalam ingatan. Karena bahasa akidah adalah bahasa yang lagi bahasa kata yang Rabbul Mahmudin. Maka karenanya yang pertama Abu, walaupun poin yang pertama yang kita harapkan penjelasan pada Abu di dalam tadi termasuk paham wahdatul wujud, tapi Abu tidak bicara masalah qul huwallahu ahad. Lalu kemudian Abu hanya disampaikan paham wahdatul wujud, disampaikan bahwa Abu sudah fajar. Karena antara satu dengan dua adalah saling terikat dengan terikat.
Kalau wahdatul wujud sudah mengerti, maka apa yang dipegang dia dibilang tadi lebih long tak dapat dia mengerti. Kesimpulan dalam yang kedua, hanya yang dibuat perselisihan di dalam menyampaikan adalah wahdatul wujud, apakah ittihad dan hulul atau memang gaib, semua yang lain hanya yang wujud Allah Subhanahu wa taala. Tentu adalah di dalam paham ulun tasawuf na dua, adakala hanya yang na satu lain hana. Kenapa yang ada hanya satu Allah? Karena Allah adalah wujud bizat, yang lain wujud bil-ijad, namun na ganggap hana. Maka mungkin kita dalam pemahaman wahdatul wujud yang kira-kira ada biasa sebagaimana kami sampaikan oleh Abu Huda Fajar. Yang pertama adalah dengan pengertian harfiah adalah na hana hana na. Demikian pula mazhab yang kedua, mazhab yang menyebut menggunakan daya fikir adalah mendapatkan dunia dengan isi menyatu. Na dengan payah kena na kira satu, timbangai-bangai akan beliau haid di mana. Kemudian yang kedua adalah menyatu Tuhan dengan alam, Khalik dengan makhluk menyatu. Juga lalu lebih bodoh di bawah bodoh kedua. Kemudian juga pahami pula sebelum ada sesuatu dikatakan Tuhan, ada hidupnya duduk kaji alam. Jadi posisi dia kata ada ni raya terkubur lebih lambangai. Puji Tuhan duduk dia alam. Yang lebih lambangai lah. Dah mawai dia alam dia Tuhan. Itu tu raya duduk. Jadi dengan kesimpulan demikian, inilah mungkin penjelasannya dari oleh kita tambahan itu Pak Abu Madinah, sehingga ada kesimpulan lepo puinya pada mungkin selesai sebelum tuhur untuk poin pertama. Kepada Abu Madinah Lurbalake untuk menambah penjelasan, semoga agak sedikit lebih terang di dalam pemahaman, bukan terang di dalam memang penjelasan, tapi lebih terang di dalam pemahaman. Kepada Abu Lurbalake dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Tanya bersama Abu Tumin dan Abu yang lain yang tidak disebut nama satu-satu untuk kita waktu. Yang lebih hormati Abu Wali Negro, Abu karena tak disebut dengan kawan Abu. Mudah-mudahan dengan dia tiga Abu dan menantikan abu-abu yang dibaru tunggu-tunggu Bandung nak hormatan dari dan tuan. Sebenarnya dan tuan ramah kerja agaknya bahkan karena baru pendiri mundur di pesantren lebih berhasil. Dan kadang SMS nanalun SMS HP-nya Android nanalun padahal nak corong HP-nya kagak dia dua malam dia dah power tu kedua dia benar bakal laptop tidak terus. Jadi alhamdulillah lentuannya murid dari Abu Huda Fajar Guru Salam ni. Apalagi ada Abu Tumin juga murid lo, muridul murid lo kali kita dapat. Tapi nak kelebihan nak lentuan ya buat di Universitas Islam Madinah tempat Rasulullah SAW terima wahyu selain dari kota Makkah. Dan tamam di Universitas Islam Madinah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Lenco Kismul Aqidah, jurusan Aqidah. Maka menarik sekali wakil tuan dengan wahdatul wujud yang kagak bahas oleh Gurei Danyo Tunggu Abu Huda Fajar menancit oleh Abu Tumin yang mendungi betul. Salah satu yang tuan damah bacut yang hendak singgung gunung nyoba Gurei tuan demeng di Universitas Islam Madinah yang namanya Dr. Saleh Abu Godian Luda Direktur Universitas Islam Madinah. Pertama sebab
yang diterima maksudnya paham wahdatul wujudnya orang yang menyebutkan paham wahdatul wujud berpegang ayat hadisnya kedua yaitu wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Yang kedua ayat lagi ayat kalau yang kedua sudah ayat walinu kau tu kan ada wali artinya belum tuan ma ramaita wa ma ramaita dan tidak engkau lempar seketika engkau melempar, tetapi yang melempar Allah. Yang salah satu alasan yang dikemukakan wahdatul wujud. Jadi waktu tanya temukan, tanya yang rohnya Allah Taala. Waktu tanya temayang, tanya yang temayang Allah Taala. Jadi tahu Allah Taala kan? Yang ayat ini timbang ikutnya. Maju kita pilihan lain. Wa ma sarikta kita sarakta. Dan tidak ada engkau mencuri seketika engkau mencuri. Walakin Allah sarika, tetapi Allah yang mencuri. Tak ada pegang Allah Taala mencuri. Nyata kiasa, layak ramai tak tumerong. Bahawa tidak tumerong, yang kena tumerong Allah tumerong. Tapi Allah dia dah satu yang untuk mendukung paham wahdatul wujud dan lain-lain. Kemudian dijawab oleh rektornya dan sekaligus jawabannya dibekalkan tujuan untuk menolak paham wahdatul wujud. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala itu menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Jangan kau beda. Tanya dan kemaya. Allah puji tanya. Kemaya yang dia lakukan Tuhan dipilih Allah Taala yang puji. Bukanlah Allah itu sendiri yang semayang. Kemana dia juga pilihan. Katakan dipilih Allah. Data yang tinggal pilih. Kena teman mereka tinggal kemayang. Tinggal kemayang dan lain pergi berkata, oh kena teman surga, ubud semayang. Ma salakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Kau pernah mengkata dalam neraka? Jawab olehmu, lam nakum minal musallin. Kamu hanya semayang, itu punya itu kamu pernah menggambarkan neraka. Mamanya dipilih dan tamang surga dan kemayang. Jadi hak pilihnya makhluk. Setelah terpilih, Allah menciptakan budaya yang dijelaskan oleh rektor Universitas Islam Madinah Syekh Saleh Abu. Jihan parti ditanya hati no komputer itu tunjuk lembu itu. Jadi kesimpulan ini antara Allah dengan makhluk berbeda. Allah Khalik, tanya-tanya makhluk. Bud yang dia kuburnya baik tinggal maupun bekerja dan Allah yang ciptakan. Kan tanya yang ciptakan. Ya tanya yang ciptakan kalau paham jabariah itu dipaksa oleh pekerjaan itu. Tanya dipaksa. Hanya pilihan. Jadi Allah memberi pilihan kepada kita. Penjelasan rektor tersebut. Kemudian tanya tinggal pilih. Kena menolak salat. Kena menolak tinggalkan salat. Kena kehadiran cucu. Yang begitunya cucu itu di akhirat neraka. Kena taman surga tinggalkan cucu. Allah menciptakan buah tersebut. Cuma pilihan ini padanya. Mana penjelasan ini? Jadi kesimpulan wahdatul wujudnya paham yang tidak betul. Kalau pertaban Allah dengan makhluk. Yang kesimpulan ini. Adapun makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana Allah menciptakan dannya, menanti bud yang dia bud diciptakan oleh Allah. Setelah kitanya pilih. Ini hanya dipilih. Hanya ada. Kata nama hanya kemayang. Kata nama hanya diciptakan kemayang itu karena hanya pilih kemayang. Menanti puasa. Hanya rencana dia puasa. Hanya boleh puasa ni.
Cucu, hana pakai Allah Taala katanya cucu, karena katanya hana pakai cucu, tapi punya kali cucu kami lagi baru Honda pula. Cukup Allah Taala menciptakan buku tersebut kebijakan Honda, lebar kunci putih kan. Yang dibuka ditanya apa ya dibuka kunci nya jinda buka Honda dari itu. Ini deku Honda abu ni. Itu dia ni mungkin Honda abu mungkin mana kata Honda mungkin punya. Punya walai dalam buka. Ya tak cuma Honda abu, kalau ada Honda bau dah. Yang kunci dibuka. Memang terjadi karena kalau pilih cucu Allah menciptakan cucu orangnya. Menang penjelasan waqis ala hada ghairahu. Kiaskan kepada ini yang selain ini. Waqis malam yukal, sesuatu yang belum dikatakan kiaskan olehmu, bandingkan olehmu. Jadi apa-apa yang telah disampaikan guru kita Abu Putra Fajar maupun Abu Tumin dan Abu lain yang belum sempat menyampaikannya, itu semua benar. Alhasil khalik dan makhluk berbeda. Khalik makhluk Allah dengan hamba berbeda. Hamba Allah. Mengenai dalam surat Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Yang ini apa? Hulul ataupun ittihad atau ada terwujud. Jadi Allah Taala dah berdoanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah dalam perjalanan hambanya doanya. Berarti begitu apa? Atau apa? Maka bisa dibedakan antara hal yang makhluk. Demikian saudara yang dapat kami tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk lebihkan apa yang akan sampaikan yang pertama, ikut juga penjelasan berikutnya dari Abu Putra Fajar kedua dengan lebih penjelasan yang lebih singkat oleh Abu Madinah. Lebih terang adalah kuota yang kami nyatakan, sehingga adalah alat lebih terang yang disampaikan oleh Abu yang terakhir dalam ayat wa marametra dan wallahu khalaqakum. Juga kalau salah nak lihat dalam kitab sufi wa 'alal ibad al-qiyam bil asbab wa minallah raf'ul hijab. Boleh dari perut berjubu kalau nak tiada laganya. Boleh timah ulum baik-baik pastor majaro kalau nak. Tapi katanya oman video gede, Tuhan itu berituh dan Tuhan belum. Sama dengan bukanlah dalam artian uluman, uluman. Tetapi adalah dengan penjelasan beliau, maka terikat pula dengan kalimat yang terdapat di dalam kitab tasawuf wa 'alal ibad al-qiyam bil asbab, yang berhubung dapat di perut, tetapi wa minallah raf'ul hijab. Sehingga dengan beberapa macam alasan paham wahdatul wujud yang memang akan disampaikan oleh Abu Putra Fajar sungguh sangat tidak tepat dengan akidah yang memang benar. Kesimpulan karena penjelasan karena dalam poin yang pertama yang menyangkut dengan adalah paham wahdatul wujud, penjelasan pertama, dua dan ketiga. Lalu kemudian dia ingin mengambil kesimpulan apakah perlu dilanjutkan kepada penjelasan yang lebih lanjut atau memang dapat dengan kesimpulan mekanik Abu. Dalam halnya tuan-tuan persilakan untuk mendengar adalah kata-kata dan mendengar adalah pengakuan dan jawaban daripada walid di masjid saya. Perlu ditambah atau memang sudah diakui cukup bersama dalam poin yang kedua. Pada walid untuk lagi yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ya, ta'zim, penghormatan paduka yang mulia bagi Nagro. Hinu wali tengok bangsa Aceh macam bre
nyokap mulai kanjak bapak pertemuan ban kulirau ni nya selaku kau lembaga pemersatu umat kita tahu pak ini dengan paduka menjadi wali negara tuan adalah ketua yang itu wali negara. Terima kasih kepada dan tadi kepada Abu bilang tadi lagu Wiji untuk adanya kepada Abi Idul Abu di Buddha Fajar yang mulia di kita dan nanti Abu Madinah, Abu Dandun dan Abu Langkawi, Abi di Gemala Aman dan Abi Ayah itu. Terima kasih tuan selaku untuk pemanasan karena terlalu diam. Sebenarnya kakit oleh Abu Blamradi menyatakan tentang Purwawahat, yaitu pengkajian yang sudah ada duniawan. Cuma supaya peh labang dituhin bagi budaya madrasah juga tetap Purwawahat lagi yang ditafsirkan oleh Mufassiri dan diamanahkan oleh Abu sendiri. Pengandeman tentang wahdatul wujud menanti kali akan dibicarakan oleh Abu di Buddha Fajar. Nah, wahdatul arti wahdatul hanya satu yang ada satu ada yang dihapus. Nyana kaliakan yang mamduh terpuji, yang tercela merunduan. Wahdatul wujud yang tercela adalah madhab daripada filsafat para sahabat yang berakidah Allah itu alam, alam itu Allah, alam kadim yang dengan budahar. Dahar pun alam kadim karena Allah dengan alam sama. Maka yang adalah manhaj falsafi, yang mazmum tercela. Adapun punya wahdatul wujud yang mamduh, yang terpuji kali buahnya Tilina ibarat bersatu huruf artinya makna wahdatul wujud yang mamduh kedua kan satu dalam bersatu Tuhan dengan makhluk, cuma makhluk hancur dalam melihat dan syukur kepada Allah. Daging yang mantul yang mesti baca pimpin Nabi Yusuf sampai hanai pura jaro-jaro kakak. Jadi benar rasa hancur wujud diri, maka yang wujud adalah Allah. Maka la ilaha illallah la mawjuda illallah yang adalah mungkin saja itu adalah salah satu dari para ulama sufi yang mengatakan sudah zat mereka kan berakidah Tuhan itu makhluk itu Allah, itu mazmum. Jadi sebagaimana yang diadakan Al-Khalaq, Ibn Arabi dan Ibn Siti Jenar, itu kadang-kadang ada persilahan daripada para pemerhati yang betul ulama yang disampaikan yang dari hamba Abu di Buddha Fajar oleh yang ditauhid dikutuan di Abu Madinah. Menanti dirupakan dengan mata bukit Abu di wilayah Salih Buddha, nyokul Salih Buddha adalah yang berprinsip wahdatul wujud yang mazmum. Hamba itu Allah, Allah itu hamba. Mengapa Allah Tuhan? Maka timbul ratif Salih Buddha, yaitu di dalam kamu. Bahkan berdoa, bahkan akan bah. Kalau pada berdoa, aku dan hidup di kuala itu tidak tahu orang. Nyata Salih Buddha. Jadi hoi bohong banyak hoi barang yang baik nah dicari barang yang karena keitihad kita bersatu buat makhluk itulah buat Allah itulah tidak bisa keitihad kan lagi punya pensarahan artinya hancur wujud diri karena kepada Allah nyokut pemahaman yang mazmum yang bakal kita biarkan mazmum. Dan oleh karena demikian, sebagaimana yang diserahkan oleh Abu Madinah, sama
Jadi berarti kesimpulan Pak Tuan mungkin saja katanya harapan membantu kena tidak ada prinsip wahdatul wujud hanya yang terpuji yaitu sebagaimana lagi benar wujud adalah wujud hakiki wujud Allah. Wujud kita wujudkan namanya wujud majazi bukan wujud hakiki karena kulluman alaihan kita semuanya fana kecuali adalah zat Allah itulah zat yang paling wujud. Maka wujud hakiki adalah wujud Allah. Walaupun ada pun wujud kita itu wujud karena diwujudkan oleh wujud Allah. Hanya mengenai kegedaannya hanya masalah. Tapi mengenai boh boh rawani, boh awan boh panyo angin pak, atau panadoro atau daniro dengan balai ya adalah hal karena pada kita dengan perubahan dari mungkin yang megah dan mudahnya. Yang mungkin saja kafir laduan. Maka oleh karena demikian don kita final masalahnya. Masalah wahdatul wujud yang kita yang ilau sebagaimana yang lebih pada kita tasawuf Allah adalah wahdatul yang mamduh ya yaitu wujud apa yang berkebenaran diri sudah hancur karena wujud Allah ya nya rasa ini kadang-kadang ini rasa mudah dan berarti banyak ingat yo proses dari kita hawa mangan kowe paling hing kalau itu dah bukan mangan kawin bang kawin mungkin nyana juga. Bukan ramalan kawin bang ini mana punya mana betul yang ramalan dua. Yang mana kita yang dari anak bom dunia itu ramalan ini berlanya. Mana kamu kawali. Makanya itu sekedar pemanasan bukan tanggung berada yang final. Nah, dan sampaikan Allah dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah terkait yang pertama menurut Walid dengan penjelasan yang akan disampaikan oleh Abu 1, 2 dan Daya. Menurut Walid sudah memadai. Secara sederhana sudah kita juga maklumi. Tetapi leluhur isi oleh Abu Ghazali lelaki hidup tambahan Pak Abu Kulintang ini sebagai memenuhi maksud daripada Abu Ghazali. Pada Abu Kulintang memenuhi maksud dan kehendak Abu Ghazali untuk Abu Kulintang menambah ala kadar. Pada Abu Kulintang berdoa persilakan yang hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Wali Namrojeh, yang mulia seluruh pejabat pemerintahan yang berhadir maupun yang tidak berhadir, juga yang berhubungan muliakan Abu Ridwan Gladi, Abu Diputa Fajar, Abi Lunibung, Wali Samaranga, Abu Ridwan Yu, dan Abu yang Podumpat, yaitu Abu Ibaya Pasi. Alhamdulillah permintaan Abu Ridwan Gladi payah runtuhan Kuno Kubina Daya, yaitu dan baju tambahan tentang pemahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujudnya semacam pemahaman tasawuf, dan ada beberapa kitab yang menjurus kepada pengertian wahdatul wujud. Dan bila dibaca oleh setingkat pemahaman kita tentang sufi yang masih rendah, yang masih rendah tentang ilmu hakikat, tentu akan terjebak ke jurang kesesatan. Umpamanya kitab Mawaqi'un Nujum pengarang Syekh Mahyuddin bin Arabi, yaitu Ibnu Arabi, dan juga kitab Tuhfatul Mursalah karangan Syekh Muhammad bin Fadl, Syekh Muhammad bin Fadlillah Al-Hindi, juga seperti kitab Idahul Maqsud fi makna wahdatul wujud, yaitu karangan Syekh Abdul Ghani An-Nabilisi, juga kitab Zadul Muttaqin
Muttaqin, kitab Zadul Muttaqin fi Tauhid Rabbil Alamin, yaitu karangan Syekh Sadiq Ibnu Umar Khan, juga tentang bicara wahdatul wujud. Maka pengertian wahdatul wujud sudah lama muncul di kalangan para ahli-ahli sufi. Contoh-contoh seperti ucapan mereka, wallahu kal bahri wal makhluqatu kal amwat wal amwaju la yakunu illa fil bahri wa la yufraqu bainal bahri wal amwaj. Menurut mereka membuat perbandingan Allah dengan makhluk sebagaimana laut dengan ombak. Maka kata mereka, Allah itu seperti laut, makhluk itu bagaikan ombak, dan ombak itu tidak ada kecuali dalam laut, dan tidak dapat dipisahkan antara laut dan ombak. Sebagaimana menyatu laut dengan ombak, begitulah menyatu Allah dengan makhluk. Ini pendapat mereka. Sebagaimana laut tidak dapat dipisahkan dengan ombak, begitulah Allah tidak dapat dipisahkan dengan makhluk. Inilah perbandingan wahdatul wujud yang sangat jelas. Sehingga maka menurut mereka, sebagaimana wujud laut dengan wujud ombak bersatu, begitulah wujud Allah dengan wujud makhluk juga satu. Maka aliran wahdatul wujud seperti ini pernah berkembang di Nangro Aceh. Nyo jamun merajalela hakat di Aceh aliran wahdatul wujudnya, yang dikembangkan oleh seorang ulama, yaitu Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatani, melalui peredaran sebuah kitab karangan beliau yang bernama Jawahirul Haqaiq, karangan Syekh Syamsuddin As-Sumatani. Maka kadang-kadang terjadi penyimpangan akidah bagi masyarakat awam, menjadi terjerumus dalam kekufuran. Maka karena ini, berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sayyidus Salikin juzuk 3 halaman 183, kata beliau, dan adapun orang yang mubtadi, kata beliau, kata Syekh Abdul Samad, dan adapun orang yang mubtadi yang tiada mahir ia dalam ilmu syariat, tetapi mahir ia dalam ilmu tarikat dan hakikat. Ilmu syariat tidak mengerti, ilmu tarikat dan hakikat sangat mendalam, maka ia itu barangkali menjadi mudarat akan dia, dan barangkali menjadi zindiq ia. Yang kitab Sayyidus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Maka karena beredar aliran wahdatul wujud di Aceh zaman dahulu sangat merajalela, makanya syair-syair mereka yang pernah menggema di Aceh, di antara lain pengertian menyatu Nabi Muhammad dengan Allah. Maaf, ini syair dalam bahasa Aceh. Udara hari itu alengkap badan Nabi iman Tuhan hana dontri mikra alun syukur
Sambungan yang sudah lewat itu. La ilaha aku illallahu yantu rabbi. La ilaha Muhammadun illallahu dan hakiki. Allah Muhammad yantu Tuhan, Muhammadan yantu Rabbi. Berarti Nabi Muhammad dan Allah itu. Allah Muhammad yantu Tuhan, Muhammadan yantu Rabbi. Dan mansiful atmati Tuhan lahi Muhammadi. Dan mansiful lengkap kamal Allah Muhammad yantu Rabbi. Tuhan lahi Rasulullah, kalimah taibah mujarogaki. Berarti Tuhan yang mujarogaki yang dari Muhammad, Tuhan lahi. Ya. Nah, kita Tuhan. Yang buat kafe, buat dombe. Yang tahu jadi. Yang lainnya ada buat kafe, buat dombe. Yang itu kan. Yang kenyang di ulu yang mudah hakikahnya kembali punya semboyan. Sabab adanya kadang ada cek berkat perjuangan para ulama-ulama besar zaman dahulu. Sudah hilang akidah seperti itu dia cek. Tetapi orang yang ingin mengembangkan kembali akidah seperti ini, mereka punya semboyan. Bersemboyan. Kami dah barang yang kaya dah puluh barang yang kaya. Yang kaya petunjuk dan hidayah Allah, taufik dan hidayah Allah kepada kita yang memandung, bertahan kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpaham wahdatus syuhud, baik wahdatul wujud. Wahdatul wujudnya adalah terjebak dalam kemusyrikan dan kekufuran. Tetapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selamat bakdonya dan mendapat surga di akhirat adalah akidah wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud sebagaimana tersebut dalam hikam, iza ra'aitu syamsa ra'aitu laha inda ru'yatiha qablaha aw ba'daha. Bila kulihat matahari yaqulul ahli ma'rifah, bila kulihat matahari nampaklah kulihat Allah. Di ketika melihat matahari, baik sekaligus dengan melihat matahari sebelumnya atau setelahnya. Yang wahdatus syuhud. Kenapa? Karena makhluk itu ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah. Begitu nampak makhluk, nampak dalam akidahnya Allah pencipta makhluk. Nampak Allah pencipta makhluk. Bila melihat makhluk, nampak dia melihat Allah yang cipta makhluk. Bukan makhluk yang dia lihat, tapi Allah yang cipta makhluk. Itu namanya wahdatus syuhud. Tapi yang wahdatul wujud, bila lihat makhluk, nampaklah Allah. Bila lihat matahari, nampaklah Allah pada matahari itu. Karena Allah menyatu dengan matahari. Bila saya melihat daya besi, nampaklah Abu Wali. Kenapa Abu Wali yang membangunnya, yang memprakarsainya? Bukan Abu Wali menyatu dengan beton itu. Tidak. Bukan wali yang menyatu dengan beton. Tidak. Salah kalau katakan tidak lihat daya besi, nampaklah Abu Wali di situ menyatu dengan beton. Itu salah. Yang betul tidak lihat daya besi, nampaklah Abu Wali karena beliau yang memprakarsainya. Kira-kira demikianlah perbedaan antara wahdatul syuhud dan wahdatul wujud. Mungkin hanya sekilas tambahan dari saya untuk memenuhi permintaan Abu Bidang tadi. Bila